Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Maulivia Rahma dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Aku berasal dari Jombang, Jawa Timur. Ada sekota sama aku nggak? Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua bisa sehat selalu ya. Meskipun sekarang era pandemi seperti ini membuat kita semua belajar menjadi daring, sekolah menjadi daring, kuliah juga menjadi online, semuanya serba online. Ngomong-ngomong, di video ini aku akan membahas sosialisasi tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Apa sih prokes 5M itu? Yang biasanya kita terapkan sehari-hari nih. Ada yang tahu kan pastinya? Dan seberapa pentingnya sih vaksinasi untuk kita? Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona terus menyerang di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, banyak sekitar 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus corona ini. Apa sih yang menyebabkan virus corona itu? Yaitu adanya serangan virus SARS-CoV-2. Itulah penyebab virus corona. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia yang tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona ini. Pemerintah terus membuat pedoman protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita sendiri, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Apa sih 5M itu? Kalian sudah pada tahu kan? Ayo kita sebutan bersama-sama. Langsung saja yuk kita masuk ke mulai materi yang pertama, yaitu sosialisasi prokes 5M. 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan selama 20 detik. Terutama saat 1. Sebelum masak atau makan. 2. Setelah menggunakan kamar mandi. 3. Setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman tersebut, gunakan sabun dan air mengalir ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan alkohol dengan kadar 60%. Itu sudah cukup berdasarkan WHO. 2. Memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan hanya orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 ini merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu setelah kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua masyarakat menggunakan masker, baik itu sakit ataupun orang sehat. Baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah, tapi seringnya kita menggunakan masker di luar rumah ya. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan beberapa negara. Di Amerika Serikat, Center of Disease Control and Prevention atau CDC membarui pedoman terkait menggunakan masker. CDC menghimbau masyarakat AS untuk menggunakan masker meski berada dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika 1. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. 2. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. 3. Merasa terjangkit dan mengalami gejala COVID-19. 4. Pada ruangan yang sempit. 5. Tidak bisa menjaga jarak minimal 1 meter atau 2 meter ya, biasanya kita di Indonesia menggunakan 1 meter biasanya. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat dan di tempat atau fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menghindari karena droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian,
dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknik lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, seperti membatasi pada ruangan ini biasanya kuotanya 100, kita kurangi sebanyak 50%. Jadi isinya cuma 50 orang aja. Jadi semacam pengurangan mobilitas, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, mengatur jalur masuk atau keluar, dan sebagainya. Jadi misalnya kita masuk ke mall, jalan masuk dan jalan keluarnya kita masuk dan keluar mall itu dibedain. Misalnya masuk mall dari depan, keluarnya nanti dari bawah, dari parkiran gitu misalnya. Jadi mengurangi adanya pertemuan banyak orang gitu, mengurangi mobilitas. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat di luar rumah. Ingat, semakin banyak sering kamu bertemu orang, kemungkinan kamu juga semakin terdeteksi atau terinfeksi. Persenannya itu semakin naik. Terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan banyak kerumunan ya teman-teman, karena bila kita sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun, menurut riset lansia dan mengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Meskipun itu tanpa gejala ya teman-teman, itu malah lebih berbahaya daripada kita yang memiliki gejala. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin kamu menghabiskan banyak waktu di luar rumah, maka itu berpotensinya semakin tinggi. Maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah kita di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang dengan keadaan yang sehat pula. Bisa jadi kita pulang tapi membawa virus, tapi kita sendiri kebetulan imunnya kuat, maka kita dikatakan sebagai OTG atau orang tanpa gejala. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Jadi, tetap hati-hati ya teman-teman, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu pentingnya vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah dikelola sedemikian rupa sehingga aman, dan jika sudah diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar virus tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan memberikan vaksin. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19. Lalu dilanjutkan dengan lansia usia lebih dari 50 tahun dan orang pekerja yang memiliki resiko tinggi tertular COVID-19. Kemudian vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas. Berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI, saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentan waktu 3 bulan setelah menyatakan bebas dari COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Vaksin memiliki banyak manfaat dan banyak kelebihan dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan.
vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap penerima, yaitu COVID-19. Perubahan alami yang dialami oleh ibu hamil serta ibu menyusui membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Central of Disease Control atau CDC telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Tetapi alangkah lebih baiknya, dimanapun apapun berada, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi dulu terhadap dokter atau tenaga kesehatan untuk keselamatan ikut terjamin. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya dengan menggunakan 5M saja, yaitu apa tadi 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan mengurangi kerumunan, menjauhi kerumunan. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M itu tadi ya teman-teman.